Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Bu Ulun sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Nama Ulun Nafisa. Di sini tujuan Ulun untuk mewawancara Pian, yaitu untuk meminta atau mengetahui bagaimana pengalaman Pian tentang mengevaluasi murid secara efektif. Mungkin Pian bisa perkenalan dulu Bu. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya mengajar di SDN Cinealus 1. Makasih banyak Bu untuk sebelumnya untuk waktunya karena mengganggu Pian malam-malam begini Bu. Ya, tidak masalah. Kita langsung ke pertanyaan aja ya Bu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Pian bagaimana peran evaluasi dalam proses pembelajaran? Ya, baiklah. Jadi peran evaluasi dalam proses pembelajaran itu adalah untuk mengukur hasil belajar dari peserta didik. Nah, mungkin itu simpelnya. Oke Bu. Kalau dari Pian kayak apa mendefinisikan evaluasi yang efektif untuk seorang murid tadi? Ya, jadi evaluasi yang efektif itu tentunya adalah jika kita menggunakan instrumen yang sesuai dengan apa yang diukur. Nah, misalkan kita mengukur hasil belajar berupa pengetahuan, maka tentunya memakai alat tes. Kalau mengukur keterampilan, tentunya menggunakan dengan praktek. Nah, seperti itu. Dan yang efektif itu adalah di mana guru menilai secara objektif, bukan secara subjektif. Nah, lu juga penasaran nih Bu, kenapa sih seorang guru itu harus memiliki kemampuan mengevaluasi? Apakah emang itu harus? Harus ya, karena kemampuan evaluasi ini termasuk salah satu kemampuan profesional guru ya yang harus dimiliki oleh guru, karena ini menentukan sejauh mana keberhasilan dari pembelajaran. Oke, jadi sangat tidak mungkin ya Bu kalau misalnya sudah jadi seorang guru tapi masih belum bisa mengevaluasi. Mungkin kalau bisa disebut guru yang tidak bisa mengevaluasi berarti guru yang tidak profesional ya Bu? Iya, tidak profesional. Oke, langsung saja Bu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi evaluasi ini ada dua metode ya Bu, ada metode formal dan metode non formal. Nah, sepengalaman Ibu nih, yang paling efektif untuk dipakai seorang guru untuk mengevaluasi murid itu evaluasi apa Bu? Iya, kalau menurut saya pribadi ya, evaluasi baik entah itu formal ataupun informal itu lebih baik digunakan dua-duanya. Nah, yang kita lihat di sini kan evaluasi formal itu seperti ujian atau seperti kuis di akhir pembelajaran. Nah, itu kan untuk mengukur hasil belajar di akhir. Nah, sedangkan evaluasi informal ini kan seperti observasi. Nah, itu sebenarnya bisa untuk mengukur proses dari pembelajaran. Nah, jadi menurut saya dua-duanya itu bisa digunakan. Jadi dua-duanya itu termasuk yang efektif lah. Nah, lalu bagaimana dengan murid? Nah, murid ini kan Bu kemampuannya berbeda-beda, terus tuh kebutuhan murid juga berbeda-beda. Nah, bagaimana Pian menyesuaikan evaluasi ke murid itu Bu? Iya, dengan murid yang berbeda-beda ini sebenarnya kita untuk evaluasi bisa menggunakan yang namanya prinsip diferensiasi. Nah, jadi bisa menggunakan metode berbagai macam pada berbagai jenis murid, ya, berbagai gaya belajar murid yang berbeda-beda. Nah, lalu bagaimana lagi dengan evaluasi non akademik, contohnya seperti tentang sikapnya, perilakunya, itu menggunakan metode apa untuk evaluasinya? Nah, kalau misalkan di dalam pembelajaran itu dikenal yang namanya ada evaluasi formatif. Itu biasanya untuk mengukur penilaian sikap, penilaian proses, ataupun penilaian keterampilan. Nah, tadi Pian sudah menjelaskan bagaimana dua macam metode tadi, terus tuh bagaimana kegunaannya. Lalu seberapa pentingkah teknologi dalam proses pengevaluasian ini Bu? Ya, nah, untuk zaman sekarang ya, teknologi itu sangat penting dalam proses evaluasi pembelajaran, apalagi kan anak-anak sekarang sangat erat dengan yang namanya gadget atau teknologi. Nah, jadi evaluasi yang menggunakan teknologi itu merupakan daya tarik bagi siswa, seperti misalkan menggunakan evaluasi dengan workboard, dengan quizzes. Nah, itu tentunya akan menarik perhatian siswa. Jadi secara
tidak langsung teknologi ini sangat berdampak positif untuk guru ya Bu. Iya. Oke, lalu tentang pengalaman Bu. Nah, jadi adakah pengalaman yang bisa Pian ceritakan? Itu pengalaman pada saat Pian melakukan evaluasi yang berdampak positif Bu. Jadi mengenai evaluasi ini tentunya memiliki dampak yang sangat positif ya terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, dengan adanya evaluasi ini kan anak-anak jadi tahu bagaimana kemampuan mereka. Nah, semakin anak-anak tahu, maka semakin anak-anak bisa mengevaluasi dirinya dan semakin giat untuk belajar ya. Seperti itu. Setelah beberapa pengalaman yang sudah Pian lalui nih, apa sih tantangan yang paling berat menurut Pian selama evaluasi? Tantangan yang paling berat sebenarnya adalah mengenai objektivitas ya. Terkadang begini, ketika menilai anak-anak sesuai dengan kemampuannya, nah kadang guru itu dilema. Ada anak yang mungkin cerdas dalam segi kognitif, tapi ternyata dari segi attitude atau akhlaknya rendah. Nah, sedangkan sebaliknya masih ada lagi anak-anak yang mungkin kognitifnya kurang tapi attitude atau akhlaknya sangat luar biasa. Nah, di situ mungkin tingkat objektivitasnya yang sulit. Jadi Pian menceritakan pengalaman tersulit Pian yaitu di objektivitasnya. Nah, jadi orang penasaran juga kayak apa Pian menilai keadilan objektivitas dalam evaluasi ini. Nah, iya, mengenai objektivitas itu terkadang ya tadi harus dikesampingkan ya. Nah, jadi harus dikesampingkan. Cuma mengenai mata pelajaran PAI, nah itu untungnya penilaian itu tidak hanya terpaku pada kognitif. Jadi selain itu juga ada yang namanya penilaian untuk sikap. Nah, di situ. Ya. Nah, dengan pengalaman Pian pasti kemampuan Pian dari awal sampai akhir itu pasti berbeda ya Bu, karena semakin sering Pian melakukan evaluasi pasti semakin meningkat juga kemampuan Pian bisa mengevaluasi. Nah, jadi pertanyaan Nun, bagaimana Pian meningkatkan kemampuan Pian dalam mengevaluasi? Ya, nah mungkin Ibu jawab secara umum ya. Nah, jadi untuk meningkatkan kemampuan evaluasi bagi guru itu sebenarnya untuk saat ini banyak sekali aksesnya ya. Bisa menggunakan pelatihan-pelatihan yang ada di luar sekolah atau bahkan mungkin saat ini sebenarnya dari pemerintah menyediakan ada yang namanya platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ guru bisa mengikuti pelatihan secara mandiri, baik itu mengenai evaluasi ini. Jadi lalu ada namanya pelatihan atau workshop khusus terkait evaluasi pembelajaran. Nah, itu bagaimana pendapat Pian tentang hal itu? Ya, tentunya bagi ibu itu adalah hal yang sangat baik ya, karena tentunya itu bisa meningkatkan kemampuan guru dalam mengevaluasi murid. Semakin bagus kemampuan guru, tentunya semakin bagus juga bagaimana dalam mengukur hasil belajar siswa. Lalu bagaimana Pian memanfaatkan pelatihan tadi atau workshop tadi untuk kegiatan evaluasi Pian tadi? Nah, kebetulan di sekolah biasanya ada yang namanya program dalam satu semester itu diminta untuk melaksanakan beberapa pelatihan gitu. Nah, mungkin dari situ guru mempunyai target untuk dalam satu semester itu mengikuti beberapa pelatihan. Nah, di situ guru bisa meningkatkan kemampuannya baik dalam evaluasi ini. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir ya Bu. Iya. Setelah kita membahas tadi panjang lebar tentang evaluasi ya Bu, jadi menurut Pian kunci utama untuk evaluasi ini berjalan secara efektif itu apa Bu? Ya, kalau menurut saya kunci agar evaluasi ini berjalan dengan efektif adalah kesesuaian memilih instrumennya. Jadi harus sesuai. Kalau misalkan kita ingin mengukur pengetahuan atau kognitif, itu tentunya menggunakan kuis atau tes. Nah, ketika kita ingin mengukur kemampuan berupa keterampilan, nah tentunya harus menggunakan jenis evaluasi praktek. Baik, Ulun juga sebagai mahasiswi, jadi Ulun mahasiswi prodi pendidikan agama Islam yang kedepannya juga insya Allah bakalan menjadi guru PAI seperti itu ya. Mungkin ada saran untuk Ulun kedepannya bagaimana dalam melaksanakan evaluasi ini? Ya, mungkin sedikit pesan dari ibu dalam hal evaluasi untuk anak-anak kedepannya, mahasiswa kedepannya, jangan pernah meninggalkan yang namanya prinsip objektivitas ya, karena sebenarnya begini, kalau yang ada di lapangan
rata-rata guru itu kebanyakan menilai atau mengevaluasi lebih banyak menggunakan subjektivitas atau memandang siswa. Nah, memandang hanya dari segi luarnya saja kayak itu. Nah, tidak memandang bagaimana kemampuan aslinya. Jadi jangan melupakan aspek objektivitasnya. Terima kasih banyak untuk sarannya Bu. Insya Allah kedepannya Ulun bakal memakai apa yang dia sampaikan tadi. Dan juga Ulun berterima kasih banyak karena sudah mau meluangkan waktunya untuk Ulun wawancara dan mengganggu waktu Tian. Lalu Ulun minta maaf juga kalau misalnya ada salah kata atau ada salah sikap Ulun dalam selama wawancara ini.